Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mempelajari mengenai ukuran dispersi tentang kurtosis dan squamous. Seperti biasa, kita ucapkan dulu bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa-apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan limpahan berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ini masih bahasan mengenai ukuran dispersi atau ukuran penyebaran, hanya kita akan masuk ke kurtosis dan squamous. Kita mulai dengan squamous, atau bahasa kitanya adalah ukuran kecondongan. Jadi, squamous ini adalah mengukur kecondongan atau kemancengan, di mana kemencengan. Misalkan begini nih. Data itu kan tersebar seperti ini ya. Ini kalau dia terdistribusi normal. Nah, ukuran squamous itu untuk melihat arah kemencengan. Arah kemencengan itu adalah atau arah kecondongan itu adalah kecondongan dari ini data. Misalkan apakah dia condong ke kiri atau condong ke kanan. Misalkan apakah si data itu bentuknya menjadi ini mah nggak menceng ya. Bentar ya, lebih condong ke kiri misalkan, ya susah banget kayak begini, atau dia lebih condong ke kanan, atau dia terdistribusi normal. Nah, begitu. Jadi ingin melihat si sebaran data yang paling banyak ini berada di mana, dia menceng lebih banyak ke arah kiri, kanan, atau justru di tengah atau dalam yang kita sebut dengan normal ya, atau distribusi normal. Nah, pada kurva distribusi frekuensi diketahui dari posisi biasanya modus yang jadi tolak ukur itu adalah modus min dan median. Nah, makanya kalau misalkan kondisi kecondongannya itu ada 3 bentuk. Pertama, kalau rataan median dan modusnya itu sama, maka dia simetris atau kita sebut dengan distribusi normal. Sementara kalau minnya atau rata-rataan lebih kecil dari mediannya dan lebih kecil dari modusnya, maka distribusi datanya akan cenderung atau menceng ke arah kiri. Sementara kalau sebaliknya, rata-rata lebih besar dari median dan lebih besar dari modusnya, maka data akan cenderung menceng ke sebelah kanan. Ini rumus Squamous. Squamous itu ada 2, bisa kita lihat dari pendekatan modus atau dari pendekatan median. Yang pertama adalah kalau pendekatan modus, kita menghitungnya adalah mu dikurangi modus dibagi standar deviasinya. Sementara kalau misalnya dari pendekatan median, kita hitungnya adalah 3 kali min dikurangi dengan mediannya dibagi dengan standar deviasinya. Ini contohnya, contoh datanya, misalkan kita tahu rata-ratanya 33,68. Nah, kita mau lihat dari 2 kondisi. Yang pertama dari modus dan median. Kita lihat yang modusnya itu adalah yang paling banyak, yang paling banyak itu adalah ini 18, frekuensinya paling banyak 18. Kemudian median titik tengah berarti 50 bagi 2, 25, berarti di kelas keberapa ini? 1, 2, 5, di kelas kedua sama kayak mediannya. Jadi median sama modusnya sama-sama berada di kelas kedua. Oke, kita hitung dulu median dan modusnya seperti kemarin. Kemudian kita dapatkan modusnya 18, mediannya 32. Ini setelah dicari dengan menggunakan dengan menggunakan rumus yang kemarin kita pelajari dan standar deviasinya 11,2439. Maka kita hitung squamous-nya adalah min dikurangi 18, 33,68 dikurangi 18 dibagi 11,2439. Hasilnya adalah 1,394. Kalau pendekatannya dengan menggunakan median, maka kita hitung 3 dikali dengan 33,68
68 dikurangi 32 dikalikan dengan dibagi dengan 11,24. Hasilnya adalah 0,4482. Nah, itu sebenarnya itu nilai squeeze-nya atau nilai kemiringannya segitu. Nah, kalau untuk kita ingin melihat arahnya miring kemana, kita lihat kalau ini kan rata-rataannya lebih besar dari median dan lebih besar dari modusnya. Sehingga kalau misalnya nilai rata-ratanya lebih besar, berarti dia lebih miring ke kanan sebesar 1,394. Kita lihat lagi di sini kan, kalau dia mencing rataan lebih besar dari median, median lebih besar dari modusnya gitu. Maka dia lebih mencing ke arah kanan. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua kita bahas keruncingan. Kalau tadi kita bahas kemiringan datanya atau kemencengan datanya, jumlah data itu ada di mana. Nah, sekarang kita keruncingan ini dilihat tinggi atau ketinggian kurva. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang ini dilihatnya ketinggian kurva ini. Maaf itu terlalu semangat jadi agak tinggi. Ini jadi terlalu terendah juga. Yang sedang lah ya pokoknya. Bentar. Kan bisa diatur. Oke. Nah, kurtosis itu dia menghitung ini, keruncingan data ini. Jadi, dia tinggi, apakah ketinggian kurvanya itu tinggi dari sini ke sini, ini kurtosis yang hitung. Kalau tadi kan arahnya. Kalau ini ketinggian apa dia gini, apa pendek, atau cenderung datar, atau sedang. Maka kurtosis dibagi menjadi 3, yang kalau sangat runcing kita sebut dengan yang ini ya, leptokurtosis, kurtis. Kalau yang sedang kayak begini disebut mesokurtis, kalau yang rendah banget kayak gini disebut platykurtis. Nah, biasanya yang menentukan dia meso, lepto, sama platy adalah dari nilai kurtosisnya. Kalau nilai kurtosisnya sama dengan 3, maka dia meso. Kalau kurang dari 3, dia lepto. Dan kalau dia lebih dari 3, dia lepto. Kalau kurang dari 3, dia platy. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah lambang dari kurtosis itu adalah alfa pangkat 4. Rumusnya per N dikalikan dari sigma, dikalikan sigma dari X minus mu dipangkatkan 4, kemudian dibagi dengan standar deviasi pangkat 4. Nah, F-nya ini adalah jumlah frekuensi, kemudian ini standar deviasi, nilai tengah, dan nilai rata-rata itu. Itu mungkin apa sih? Materi untuk hari ini. Ini ada latihannya, 2 latihan. Nanti akan saya coba kalian kerjakan dulu. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di grup. Nanti soalnya latihannya atau tugasnya dikumpulkan setelah lebarannya. Jadi nanti setelah tanggal 19. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.